Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozikin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Kita langsung masuk ke pembahasan hakikat iman, Islam, dan ihsan. Hakikat iman. Secara bahasa, iman berarti percaya. Secara istilah, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Hakikatnya, iman bukan sekedar ucapan, tetapi harus mencakup keyakinan yang kuat dalam hati dan mencerminkan dalam amal perbuatan. Hakikat Islam. Secara bahasa, Islam berarti menyerah, tunduk, dan patuh. Secara istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat-syariatnya. Hakikatnya, Islam adalah manifestasi lahir dari ketaatan kepada Allah, berfokus pada perbuatan dan amal ibadah yang nyata. Hakikat ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat atau kebaikan. Dalam istilah agama, ihsan adalah kualitas tertinggi dalam ibadah dan kehidupan. Hakikatnya, ihsan adalah kesempurnaan dalam iman dan Islam. Melakukan ibadah dengan menulis dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Peran iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan yang kamil. Iman dalam membentuk ihsan yang kamil dapat membentuk fondasi spiritual yang kuat kepada pemeluknya, menumbuhkan keikhlasan menjadi pendorong amal baik, menumbuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Islam dalam membentuk ihsan yang kamil, membentuk perilaku dan kebiasaan hidup sesuai dengan syariat, menanamkan disiplin dan tanggung jawab sosial, menjaga akhlak pribadi dan masyarakat, menjadi panduan hidup dalam semua aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Ihsan dalam membentuk insan yang kamil, yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan amal perbuatan seorang muslim, membentuk kepribadian yang luhur dan jujur, menumbuhkan kasih sayang, empati, dan keikhlasan kepada sesama, menjadi puncak spiritual manusia. Integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman dapat menjadi pendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam penerapannya, seperti dalam ibadah pribadi, iman meyakini bahwa sholat itu wajib dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara Islam, menunaikan sholat tepat waktu sesuai syariat. Ihsan dalam ibadah pribadi, sholat dilakukan dengan khusyuk, penuh kesadaran, seolah-olah sedang berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat menerapkannya dalam pekerjaan. Seperti iman, kita harus percaya dan meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara Islam, kita harus bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Secara ihsan, kita harus bekerja profesional, disiplin, dan memberikan hasil yang terbaik. Dalam kehidupan sosial pun, kita dapat menerapkan iman, Islam, dan ihsan. Seperti iman, kita meyakini bahwa Allah mencintai orang yang menyambung tali silaturahmi, melakukan silaturahmi, membentuk sesama, dan menghormati orang tua dalam bentuk Islam. Secara ihsan, berbuat baik kepada semua makhluk, kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, dan kita tidak boleh membalasnya dengan yang buruk. Kita harus membalasnya dengan yang baik. Maupun dalam menjaga lingkungan, kita bisa menerapkan 3 prinsip tersebut. Iman sebagai percaya bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Islam tidak membuat
membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan merawat alam. Dalam ihsan, menjadi contoh dan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar utama dalam ajaran Islam yang harus dijalankan secara seimbang. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk pribadi muslim yang utuh, kuat dalam keimanan, taat dalam beribadah, dan luhur dalam akhlak. Dengan mengintegrasikan ketiganya, manusia dapat menjalani hidup dengan arah yang jelas, penuh keberkahan, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.